Maka untuk menjawab soal yang kedua, tentang permasalahan akhlak yang mulia, yang mana pertanyaannya panjang namun intinya tolong diberikan nubdah yasirah atau kesimpulan ataupun intisari bagi orang yang mempunyai akhlak yang mulia itu bagaimana. Karena saya ingin melaksanakan dan mempraktekkan agar mendapatkan kemuliaan di dunia dan di hari akhirat. Maka ketahuilah permasalahan akhlak yang mulia, dia adalah suatu perkara yang banyak. Kenapa kita katakan banyak? Seperti di hadis yang terdahulu. Dari tafsir ucapan Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa sungguhnya pada Nabi Muhammad kamu itu mempunyai akhlak yang mulia. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas adalah kemuliaan Islam. Maknanya akhlak yang mulianya ini dari ajaran Islam. Mulai dari ibadah secara tauhid, itu akhlak yang mulia. Sekarang antum melihat orang-orang Hindu. Di saat melihat sapi, maka disembah. Pas sapinya berak, akan disembah juga. Barokah. Maka bagaimana perkara ini? Kemudian mereka membuat patung Siwa, membuat patung Brahma, membuat patung Wisnu, Krishna. Dibuat, kemudian disembah. Kemudian ada ular kobra. Kalau kita menemukan ular kobra langsung dibunuh. Mereka dibiarkan. Itu dulu menjaga Buddha dan sebagainya. Alhasil, ini adalah perkara yang sangat buruk. Bukan dari akhlak yang mulia. Maka seorang muslim tidak menyembah kecuali kepada Allah. Tidak sujud kepada makhluk-makhluk yang setara dengannya ataupun yang lebih jahat dengannya seperti iblis. Tidak mau sujud. Tetapi hanya kepada Allah. Kenapa? Allah yang menciptakanku, Allah yang memberikan rizki kepadaku, maka dia yang lebih berhak untuk disembah. Maknanya yang berhak untuk disembah. Tidak ada yang berhak selain dia. Ini akhlak yang mulia. Maka akhlak yang mulia bisa masuk kepada tauhid dan bisa masuk kepada akidah. Maka dari keburukan yang tidak mempunyai akhlak terutama kepada Allah adalah di saat mereka mengatakan Allah di mana-mana di dunia ini. Maka ini adalah perkara yang tidak mempunyai akhlak kepada Allah. Mengatakan Allah di mana-mana. Berarti orang ini masuk ke WC, berarti Allah ikut di WC. Allah ada di trash, tong sampah. Allah ada di dalam septic tank. Kan di mana-mana. Maka dengan menyebutkan akidah seperti ini menandakan dia tidak mempunyai akhlak yang mulia, menempatkan Robnya bersama makhluknya di tempat yang buruk. Maka Allah itu di tempat yang mulia, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Maka kesimpulannya, permasalahan akhlak yang mulia itu banyak pendalilannya dari Al-Quran dan Sunnah. Maka oleh sebab itu di riwayat Muslim, di saat ditanya Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khuluqih, bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, maka dikatakan di riwayat Muslim, kana khuluquhu al-Qur'ana, bahwa dia akhlaknya adalah Al-Qur'an. Maka dari sini, dari pertanyaan, tolong disebutkan bagaimana kriteria orang yang berakhlak baik. Sama jawabnya seperti tadi, Aisyah. Kepada Qatadah dan yang lainnya, di saat ditanya, bagaimana akhlaknya Nabi, dikatakan, hal taqra Al-Quran, apakah kamu membaca Al-Quran? Tentu. Maka dulu Nabi akhlaknya Al-Quran. Banyak di dalam ayat Al-Quran tentang akhlak-akhlak yang mulia. Kesimpulannya, tentang permasalahan akhlak yang mulia semuanya ada di Al-Quran dan Sunnah. Namun penanya ini menginginkan mohon diberikan intisari ataupun diberikan nubdah yasirah tentang apa itu ciri-ciri akhlak yang mulia yang dohir. Maka alhamdulillah telah kita bahas di pelajaran yang lalu, di pelajaran
akhlak yang mulia dari kitab Riyadhus Shalihin, maka cukup misalnya kita nukilkan dari Nubdah Yasirah, dari intisari, dari ucapan Imam Abdullah ibnul Mubarak. Maka berkata Abdullah ibnul Mubarak, annahu wasafa hasnal khuluq, bahwa dia mensifatkan orang yang mempunyai akhlak yang mulia, husnul khuluq. Maka bagaimana sifatnya? Ada 3 sifat. Pertama, huwa bastul wajh, bahwa husnul khuluq itu adalah keeping smile. Bastul wajah maknanya mudah untuk tersenyum. Dan ini adalah perkara yang zahir. Jika seseorang Allah berikan ketampanan wajahnya, seperti Tom Cruise misalnya, namun dia akhlaknya buruk, bertemu dengan orang manyun, ketampanannya hilang, bertemu dengan orang sombong, mengerutkan dahi, dan tidak tersenyum, maka orang akan melihat dia tampangnya tampan, tetapi tidak mempunyai akhlak, tidak pernah tersenyum. Maka yang pertama adalah bastul wajh. Dan permasalahan mudah tersenyum dan bertemu dengan manusia menampakkan wajah yang tersenyum, ini membuat manusia yang lain menjadi senang, iya apa tidak? Di saat kita bertemu dengan siapa saja yang kita kenal, terutama yang kita kenal dimanapun kita bertemu, di pasar, di jalan, kemudian kita bersenyum padanya, senang apa tidak hati kita? Di saat kita pun melihat dia tersenyum kepada kita, senang, menandakan ridho. Maka ini alamat yang pertama tentang husnul khuluq. Maka diusahakan agar kita keeping smile, terus untuk tersenyum. Apalagi di bulan Ramadan ini, kita barusan tersenyum dengan Pak Densiko. Ini juga ibadah. Maka ini adalah dari alamat husnul khuluq. Maka oleh sebab itu, Imam Ibnul Mubarak mengatakan dari mazahir yang gampang dilihat, yang zahir, karena husnul khuluq ada ibadah batiniyah, seperti orang yang zuhud. Orang yang zuhud terlihat, orang yang tawakul terlihat, orang yang sober dari malapetaka terlihat, tidak. Orang yang ikhlas, bahkan dia datang ke masjid ikhlas untuk Allah, atau puasa dia ikhlas, terlihat. Ini ikhlas, ini tidak ikhlas, tidak bisa dibedakan. Maka mazahir dari husnul khuluq yang bisa dinilai oleh manusia adalah basyasatul wajah ataupun bastul wajah. Maka bastul wajah ini kita bersyukur kepada Allah adalah dari nikmat yang Allah berikan kepada orang Indonesia. Kita tinggal di Arab 17 tahun. Mereka menghafal Al-Quran dan Sunnah. Kebanyakan orang awam mereka tahu. Cadar wajib, pakaian harus menutup aurat, zina haram, pacaran saja tidak bisa. Jika anaknya dikirimi SMS atau adiknya, kakaknya akan datang bawa senjata. Seperti itu. Menandakan keadaan masalah agama sangat baik. Namun, jarang kita bertemu dengan si fulan dalam keadaan keeping smile dan sebagainya. Kebanyakan mereka biasa saja. Dan bahkan kalau kita tersenyum kepadanya, bisa jadi orang ini mengatakan, stadhak alayya, kamu mengetawakan aku. Dan ini banyak terjadi. Di saat orang-orang Indonesia jika bicara, dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa. Kita tahu bahasa mereka, sada, yadhak alayya. Orang ini ketawa, terus ngomong kok dikit-dikit ketawa. Seperti itu orang Indonesia, iya apa tidak? Apalagi dengan orang yang asing, apalagi dengan ustadznya, syekhnya. Maka dia mengatakan ketawa, mengatakan ketawa. Orang Arab ini yang tidak terbiasa menggerutu dengan temannya, dan kami dengar. Dikatakan, ini orang ngomong ketawa terus, ngetawain saya kayaknya. Seperti itu. Alhasil, basyasatul wajah adalah sifat orang-orang Indonesia, maka kita bersyukur.
di mana kita mudah tersenyum. Maka keeping smile, sebarkan senyuman, dan bahkan ini diiklankan untuk visit to the archipelago ataupun selamat datang ke Indonesia di iklan-iklan dari pariwisata. Yang pertama disebutkan keeping smile. Maka kita budayakan budaya kita yang telah ada sejak dulu adalah bertemu dengan siapapun dalam keadaan tersenyum. Dan dari akhlak ini pula Syekh kami Mukbil dulu memuji kami orang Indonesiin, dan setelahnya juga Yahya Al-Hajuri hadahullah sama. Kami dengar juga keduanya dari dua syekh ini, di mana mereka menyebutkan ahsanut tulab indana, sebaik-baiknya dari tulabul ilm indana di Damad, di Yaman, di Daril Hadis Yaman, dikatakan hum al-Andunusiyun, yakni mereka orang-orang Indonesia. Bukan dilihat dari ilmunya, hafalannya, dan sebagainya, bukan. Tetapi dari akhlak. Yang dilihat secara madhahir apa? Bastul wajah. Tersenyum. Bertemu dengan Syekh, Assalamualaikum ya Syekh, senang. Dan sebagainya. Orang Yaman biasa. Kif Syekh? Taib. Mas. Enggak. Kif halu ya Syekh? Alhamdulillah bikhair. Tersenyum dan sebagainya. Maka ini dari akhlak yang mulia. Yang pertama adalah bastul wajh. Dan yang kedua, badlul ma'ruf. Dan makna badlul ma'ruf di sini adalah semangat yang keras untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan ini juga bersifat umum. Melihat saudaranya butuh bantuan, kita dalam keadaan duduk, bangun, berdiri, membawakan apa yang berat padanya, atau mendengar si fulan sakit, bersegera untuk menengoknya, atau mendengar si fulan tidak punya uang dari saudara kita, maka bersegera untuk membelikan belanja untuknya, apa saja. Ini dinamakan badalul ma'ruf. Dan makna al-ma'ruf adalah segala kebaikan. Dan ma'ruf juga bisa jadi tagirul mungkar dan nasihat. Maka dari kebaikan, orang yang akhlaknya baik tidak ridho melihat temannya dalam keadaan keburukan dan dia senang. Awas. Ini kami lihat banyak di kalangan tulabul ilm, terutama persaingan sesama tulabul ilm, di mana di saat saudaranya yang menjadi pecundangnya, misalnya dalam keadaan kesalahan sedikit, maka dibiarkan sengaja, senang, agar temannya ini jatuh. Sehingga dia jatuh dan saya menjadi nomor satu. Ini penyakit tolabul ilm. Dan ini banyak. Maka ini pun bukan dari akhlak yang mulia. Makna badalul ma'ruf adalah bersegera, dan dia itu cermat, dan dia itu semangat untuk membantu. Dan dari ma'ruf juga selain membantu kebaikan juga membantu memberikan nasihat. Dan tagirul mungkar, jika saudaranya dalam keburukan, dinasihati langsung. Afwan, jangan begitu. Haram, nggak boleh. Allah berfirman demikian dan demikian. Rasulullah SAW bersabda demikian dan demikian. Ini adalah perkara yang baik. Akhlak yang baik. Sehingga akhlak yang baik bukan urusannya hanya uang. Bukan urusannya memberi uang, memberi makanan, bahkan memberikan petuah nasihat yang akan bermanfaat baginya, menyelamatkan dari kebid'ahan dan dari kemaksiatan dosa. Ini bisa jadi lebih daripada uang 1 juta yang dia berikan. Naam atau tidak? Uang hanya kembali kepada perut misalnya. Namun nasihat ini, ya akhi ittaqillah, kamu dalam keadaan dosa besar. Tidak tahu ini hukumnya haram? Tidak. Dalilnya bla bla bla. Haram. Masya Allah. Haram berarti ya iya. Akhirnya dia jauhi seumur hidupnya. Maka dia selamat masuk surga karena saudaranya yang berakhlak mulia tadi. Maka yang kedua, yang madhahir, bisa dilihat orang ini mempunyai akhlak mulia, seperti selalu menanyakan, si fulan mana ya? Kok nggak datang? Mungkin sakit. Kalau sakit, ayo kita tengok. Maka ditengok. Si fulan mana ya? Oh, dia nggak bisa datang. Kenapa? Kerja keras karena nggak ada uang. Maka kita tolong. Ataupun apa saja yang dia mampu, dia lakukan dengan giat berdakwah, itu pun badlul ma'ruf.
dengan giat memberikan kajian-kajian, itu juga badlul ma'ruf. Dan berbuat baik kepada istri-istrinya dengan mudah dan cepat, itu pun badlul ma'ruf. Maka ini yang kedua, madhahir yang bisa dilihat orang ini akhlaknya mulia, dia cermat, tanggap, dan cepat untuk berbuat baik. Apa yang dia mampu, dia mampu. Meskipun dia fakir, tidak mempunyai apa-apa. Dikabarkan, saudara kita ya ikhwah sudah hampir sepekan tidak hadir, apalagi sholat dengan kita, tarawih, ternyata dia sakit. Langsung memanjatkan doa, as'alullah an yasfiyah, as'alullah an yasfiyah, as'alullah an yasfiyah, semoga Allah menyembuhkan dia. Ini pun badalul ma'ruf, mafhum. Jadi tidak mesti dengan uang, yang jelas dia bergerak cepat untuk melaksanakan kebaikan, itu badalul ma'ruf. Dan juga yang ketiga, waqafal adha, di mana dia tidak menjadi troublemaker, menjadi pembuat onar. Di mana kaum muslimin senang dengannya karena dia tidak menyakiti kaum muslimin. Jadi dari akhlak yang mulia apa? Dia bukan agresor. Tidak agresif kepada orang untuk melontarkan kebun binatang. Apa-apa yang di kebun binatang. Hei kambing, hei onta, dan sebagainya. Maka di sini hukumnya adalah orang yang mempunyai akhlak yang mulia, yang zahir, manusia selamat dari tangannya, kedoliman tangannya, dan dari kedoliman mulutnya. Tidak pernah mencela manusia di depannya atau di belakangnya, menggunjingnya, menggibahinya, dan juga mendolimi dengan tangannya. Maka ini adalah dari ucapan Imam Ibnu Mubarak, waqafal adha. Dan ini adalah akhlak yang mulia sesuai dengan hadis yang banyak dari Abdullah bin Amr bin As dan juga dari Anas bin Malik dan yang lainnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Bahwa keimanan seseorang menjadi sangat tinggi dan mulia di saat man salimal muslimun, di mana muslim itu selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Maka kafal ada maknanya menahan diri untuk tidak mendolimi manusia, itu akhlak yang baik. Maka kebalikannya, jika seseorang yang mana dia tukang mendolimi saudaranya, mendolimi yang besar-besar, apalagi mencuri barang tetangganya ataupun orang-orang yang lain, atau bahkan dengan keras merampok, maka ini sudah jelas tidak mempunyai akhlak. Atau apa? Ada tambih. Mereka orang-orang yang suka ngeprank, buat jahil. Katanya ini jahil itu kreatif. Kata siapa jahil kreatif? Tahu jahil? Bukan jahil in English. Jahil in English penjara. Jahil, bukan jahil bodoh juga. Dia iseng. Menggoda manusia agar manusia marah. Seperti sekarang ini banyak YouTuber yang membuat perkara seperti itu. Untuk membuat prank, akhirnya orang yang lain marah. Dan akhirnya mendapatkan like-at dan mendapatkan subscribe di channelnya banyak. Gara-gara mendolimi orang lain. Maka di sini pun masuk kepada perkara su'ul khuluq. Kenapa su'ul khuluq? Karena lawannya kaful ada. Kaful ada tidak menyakiti manusia lain dari lisan dan tangannya. Di sini sengaja mencari-cari, di saat kita menanyakan, ya akhi takillah, ini iseng, ini jahil, bahasa Sundanya iseng, bukan kedoliman. Kif bukan kedoliman? Orang lagi duduk, mau duduk dikasih pemain karet. Orang lagi duduk, kemudian pakai api yang dipijit itu, pakai mencis. Akhirnya teriak dan lompat dari kursinya, ketawa. Orang mau duduk, sudah siap duduk, digeser kursinya, jatuh, dipoto, dibikin video, ketawa, jadi prank.
Maka perkara-perkara seperti ini awas, bukan dari husnul khuluq. Meskipun membuat orang jadi tertawa, kan membuat orang senang. Yang tadinya sedih lihat video itu jadi senang. Senang di atas penderitaan orang. Maka bukan husnul khuluq. Apa itu husnul khuluq? Kaful ada. Jangan membuat kedoliman kepada siapapun, bahkan kepada binatang. Datang kepada kucing, kucing lagi tidur di bangunan, dibangunin. Disiram air, dipukul. Akhirnya kucing ini pun marah, menggigitnya, dan sebagainya. Maka ini bukan akhlak kepada binatang yang baik. Alhasil, mungkin ini yang bisa diberikan dari contoh madhahir yang jelas tentang permasalahan akhlak yang baik. Bisa diamalkan. Lalu, bagaimana kedudukan asar ini? Asar dari Abdullah bin Mubarak diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Ahmad ibnu Abduh Ad-Dabbi. Ahmad ibnu Abduh Ad-Dabbi, dia Al-Basri, rawi yang thiqah. Meskipun dari segi manhajnya dia dikatakan An-Nasibi, pencela dari Ahlul Bait, namun dia dari segi periwayatan thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Abu Wahab, dari Abdullah bin Mubarak. Tinggal sekarang siapa Abu Wahab? Abu Wahab yang meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak, ma'ruf Abu Wahab Al-Marwazi. Dia bernama Muhammad ibnu Muzahim dan dia rawi yang saduq hasanul hadis. Maka asar dari Abdullah bin Mubarak tadi bisa dirujuk yang paling dekat di Kutubus Sittah, kitab Imam At-Tirmidzi di jami'nya dengan sanad yang sahih dari Ahmad ibnu Abduh, gurunya Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi yang thiqah, dari Abu Wahab, muridnya Abdullah bin Mubarak yang saduq, dari Abdullah bin Mubarak. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu